Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang monitoring efek samping obat. Monitoring efek samping obat atau biasa disingkat dengan MESO adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan efek samping obat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara sukarela atau voluntary reporting dengan menggunakan formulir pelaporan ESO berwarna kuning yang dikenal sebagai form kuning. Tujuan monitoring efek samping obat. Tujuan MESO adalah untuk sedini mungkin memperoleh informasi baru mengenai efek obat, tingkat kegawatan, frekuensi kejadiannya, sehingga dapat segera dilakukan tindakan lanjut yang diperlukan, seperti penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran, pembatasan yang penggunaan obat, misalnya perubahan golongan obat, pembatasan indikasi, perubahan penandaan, dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengamanan atau penyesuaian penggunaan obat. Selanjutnya ada klasifikasi ESO. Yang pertama ada tipe A atau tergantung dosis. Efek samping obat disebabkan oleh respon yang berlebihan terhadap obat tersebut dan bergantung dosis yang diberikan. Hal tersebut diakibatkan oleh masalah farmakokinetik dan farmakodinamik. Efek samping obat dapat diprediksi dari obat yang telah diketahui efeknya dan tergantung pada dosis. Yang kedua ada tipe B atau tidak tergantung dosis. Efek samping obat tipe B tidak dapat diprediksi dari obat yang telah diketahui efeknya yang tidak tergantung dosis. Efek samping obat tipe ini jarang terjadi, tetapi sangat penting untuk diketahui karena reaksi efek samping pada tipe B sangat serius. Penyebab yang paling sering terjadi karena munculnya reaksi imunologi tidak ada hubungannya dengan dosis obat. Efek samping pada tipe B dapat diatasi dengan mengganti obat yang diberikan. Yang ketiga ada tipe C atau terapi jangka panjang. Semakin lama penggunaan suatu obat, maka akan semakin tinggi resiko efek samping yang dapat. Efek samping obat ini dapat disebabkan dari adaptasi pemilihan reseptor yang sensitif. Misalnya, munculnya gejala efek samping pada penggunaan levodopa dalam jangka panjang atau penggunaan NSAID jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Nomor 4, tipe D, efek tertunda. Efek samping obat yang muncul beberapa tahun setelah terapi dihentikan, misalnya penggunaan sulfasalazin, dapat menyebabkan infertilitas pria beberapa tahun mendatang. Nomor 5, tipe E, withdrawal syndrome. Efek samping obat akan muncul setelah penggunaan obat jangka panjang, kemudian penggunaan obat dihentikan secara tiba-tiba. Withdrawal syndrome akan terlihat ketika penghentian selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs. Efek samping obat tipe E dapat diatasi dengan menghentikan penggunaan obat secara perlahan atau mengurangi dosis obat secara bertahap. Faktor kejadian efek samping obat. Nah, di dalam faktor ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada faktor obat. Nah, di faktor obat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, efek sitotoksik dalam dosis terapi. Yang kedua, obat dengan margin of safety yang sempit. Yang ketiga, ada perubahan formulasi. Yang keempat, perubahan fisik obat. Nah, faktor yang kedua itu faktor penderita, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelainan genetik. Yang kedua, keadaan umum penderita. Yang ketiga, penyakit yang menyertai. Nah, yang ketiga ada faktor pemberian obat, terbagi menjadi 2. Yang pertama, penggunaan yang berlebihan. Yang kedua, interaksi obat. Nah, faktor yang keempat itu ada perusahaan obat. Nah, di dalam faktor ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber informasi satu-satunya bagi dokter. Yang kedua, menutupi kekurangan atau bahaya penggunaan obat. Yang kelima, ada faktor regulasi. Nah, di dalam faktor regulasi ini peraturan yang terlalu longgar dalam hal pengadaan, distribusi, penyimpanan, penandaan, dan penggunaan. Selanjutnya kita bisa melihat format MESO atau formulir pelaporan efek samping.
Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam melaporkan efek samping obat. Yang pertama, siapa yang melaporkan efek samping yang terjadi, di mana tenaga kesehatan dapat meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Yang kedua, apa yang perlu dilaporkan? Yang perlu dilaporkan itu kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat, baik itu efek samping yang belum diketahui hubungan kasualnya maupun yang sudah pasti. Yang ketiga, bagaimana cara melapor dan informasi apa saja yang harus dilaporkan. Nah, informasi KTD atau ESO yang hendak dilaporkan diisikan ke dalam formulir pelaporan ESO atau formulir kuning yang tersedia. Dalam penyiapan pelaporan KTD atau ESO, sejawat tenaga kesehatan dapat menggali informasi dari pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya ada karakteristik laporan efek samping obat yang baik. Yang kelima, kapan melaporkan, di mana tenaga kesehatan sangat dihimbau untuk dapat melaporkan kejadian efek samping obat yang terjadi segera setelah muncul kasus diduga efek samping obat atau segera setelah adanya kasus efek samping obat yang teridentifikasi dari laporan keluhan pasien yang sedang dirawatnya. Yang keenam, ada analisis kausalitas, di mana analisis kausalitas ini merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan atau menegakkan hubungan kasual antara kejadian efek samping yang terjadi atau teramati dengan penggunaan obat oleh pasien. Nah, yang terakhir ada efek samping obat, di mana kondisi efek samping obat yang terjadi ketika seseorang meminum obat terlalu sering dan dalam waktu jangka panjang.